kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau yang menguasai kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Ya, salami kiri kanan, katakan semangat untuk bertumbuh dan berbuah. Silakan, salami kiri kanannya. Ya, puji syukur karena minggu kemarin kita sudah ditahbiskan menjadi gereja yang dewasa ya. Jadi tanggal 6 Oktober kemarin kita sudah dinyatakan sebagai gereja yang dewasa. Saya berharap kita semua juga bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah bagian terakhir dari proses buah. Kalau yang B yang pertama kemarin masih ada yang ingat? Ya? Bapak. Terus kemudian U, upgrade atau uplift. Terus kemudian A, akar dan air. Nah sekarang adalah H, bagian terakhir. H-nya itu diambil dari tanah, bagian terakhir itu bagian huruf terakhir H, kemudian arah. Jadi kita akan belajar mengenai tanah dan arah. Baik. Dalam bahasa Yunani, tanah dituliskan gai, bukan gay ya, bukan gay, gai. G-H-A-Y, gai. Kalau dalam Ibraninya eretz. Eretz itu memiliki makna area atau region atau bumi atau lokasi atau arena. Itu yang dimaksud dengan kata tanah. Nah, ayat firman Tuhan yang terambil dari Markus 4, 1 sampai 20. Saya pikir kita semua sudah sering membaca, tetapi yang saya mau ambil di sini di Markus 4, 1, 20, Markus 4 ayat 8 yang akan kita ambil. Coba kita buka Markus 4 ayat 8. Ini mengenai perumpamaan penabur itu ya. Markus 4 ayat 8. Saya undang kita bangkit berdiri untuk membacanya. Ya, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Silahkan duduk. Kemudian ada juga di dalam Lukas 13 ayat 8. Lukas 13 ayat 8 saya akan bacakan kepada kita. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ada kaitannya dengan tanah. Jadi saya bicarakan mengenai tanah. Nah, ada hal-hal yang unik mengenai tanah. Kita tahu sama-sama bahwa tanah yang kita tinggali itu memang begitu luas gitu ya, begitu luas karena pengertian dari tanah di sini yang saya dapatkan adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan-bahan organik, itu tanah. Pengertian tanah yang saya dapat. Terus kemudian tanah ini begitu vital bagi tumbuhan, bagi kita juga karena kita meladang dari situ. Dari kitab Kejadian sudah dikatakan bahwa dari tanah seumur hidupmu kau akan mencari makan, dari tanah di sana dikatakan. Nah, pertama, vital karena mendukung kehidupan tumbuhan, menyediakan unsur hara sebagai penopang akar. Terus kemudian bagian yang kedua adalah tanah itu berongga. Ada rongga-rongga di dalam, itu dipakai untuk bernapas oleh tumbuhan. Nah, begitu vitalnya ini tanah, makanya kita akan membahas agak sedikit detail begitu ya. Tanah yang baik itu adalah tanah yang Bapak Ibu pasti tahulah. Kalau menurut Bapak Ibu, tanah yang subur itu tanah yang di bagian di daerah mana?
daerah, maksudnya daerah apa? Tanah yang paling subur, yang paling baik itu tanah di daerah pegunungan, saudara, vulkanik. Ingat, daerah yang subur itu daerah yang ada gunung berapinya. Itu dikatakan tanah, di sini saya catat tanah andosol namanya. Tanah andosol itu tanah vulkanik. Itu tanah yang paling subur di antara 12 jenis tanah. Ada 12 jenis tanah, tapi saya tidak bahas 12-12-nya gitu. Yang satu saja yang saya bahas, nanti di Alkitab baru terbagi 4. Nah, tanah andosol ini atau tanah vulkanik ini adalah tanah yang subur. Inilah tanah yang diperlukan untuk bertumbuh. Tanah seperti inilah yang dibutuhkan untuk bertumbuh. Karena di sana lengkap, ada unsur hara, kemudian mineralnya. Makanya daerah-daerah pegunungan atau daerah-daerah yang ada gunung berapinya, itu daerah yang subur untuk ditanami tanaman, baik itu meladang maupun baik itu dia menanam padi, semuanya subur. Karena apa? Daerah itu mendapat dari ledakan gunung vulkanik itu, dari ledakan gunung itu mendapatkan banyak mineral di sana. Sehingga tanahnya menjadi sangat subur. Nah, itulah yang akan kita bahas di sini, supaya kita bisa bertumbuh. Namun sebelum itu kita akan membaca di dalam Markus 4 ayat 8 tadi, saya katakan tadi sebelumnya, bahwa dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Nah, ini tanah yang baik ini adalah tanah andosol itu yang saya maksudkan. Tanah yang baik, subur, dipakai untuk menanam. Nah, kalau Alkitab menyatakan di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 20 itu ada 4 jenis tanah di sana. Kita sudah ulang-ulang pasti tahu. Yang pertama, tanah yang pertama di dalam Alkitab itu adalah di dalam perumpamaan penabur. Tanah apa yang pertama? Pinggir jalan. Terus kemudian tanah yang kedua, tanah yang berbatu. Tanah yang ketiga, tanah yang penuh dengan semak duri. Dan tanah yang keempat adalah tanah yang subur. Saudara perlu ingat ini, bahwa musuh tidak menginginkan kita berada pada tanah yang keempat. Musuh lebih cenderung ingin kita berada di daerah 3 ini. Ada di pinggir jalan, ada di yang berbatu, dan ada di semak duri. Inilah yang musuh inginkan dari kita, sehingga kita nggak bisa bertumbuh. Ini kita perlu sadari itu. Nah, kita pahami sama-sama di sini bahwa murid-murid ketika Tuhan sampaikan perumpamaan ini, langsung dia bilang begini, kamu nggak ngerti kah perumpamaan yang saya sampaikan? Kok masih bertanya kepada saya? Padahal di bagian atasnya itu dikatakan kepadamu dikaruniakan untuk mengerti perumpamaan-perumpamaan. Tetapi kalau orang di luar sana dipakai perumpamaan supaya biarpun dia mengerti, biarpun dia mendengar, tapi nggak mengerti gitu. Nah, itu Tuhan sudah karuniakan sebenarnya kepada murid-murid kemampuan untuk mengerti perumpamaan mengenai tanah ini, tetapi masih ada selubung yang menutupi pikiran dari murid-murid ini sehingga mereka nggak ngerti bahwa perumpamaan mengenai penabur ini mengenai tanah, mengenai keadaan hati kita yang sangat penting sekali sebenarnya. Dan saya pikir juga pasti ini merupakan strategi si jahat supaya murid-murid itu tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena kalau sudah nggak mengerti ya sudah, seperti 3 jenis tanah itu tadi. Nah, tanah berbicara mengenai 2 hal. Yang tadi sudah kita bahas di bagian pertama, tanah itu kalau dalam bahasa Yunaninya gai, kemudian itu berarti region, area, lokasi, arena. Nah, tanah terbagi 2, berbicara menurut yang saya tulis di sini, tanah ada 2 hal. Yang pertama, tempat untuk bertumbuh atau media untuk bertumbuh. Sumber kehidupan, kalau ditarik kepada kehidupan kita sebagai sumber kehidupan rohani, seperti komsel, seperti persekutuan-persekutuan, kemudian seperti kelompok PA. Nah, seperti itulah tanah. Tempat di mana saudara bertumbuh. Media tempat saudara bertumbuh. Di komsel, di PA, persekutuan, bahkan di gereja. Saudara tertanam di sana. Inilah tanah kita. Maksudnya komunitas kita itu merupakan tanah. Mazmur 42 ayat 14-15. Kita buka sama-sama Mazmur 42, 14-15. Mazmur 42. Oh, maaf. Kita lewati saja di Mazmur 42, tapi saya salah catat.
Baik. Kita lanjut saja. Yang dimaksud di sini adalah komunitas di mana kita berada. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah hati. Karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Tadi sudah dibahas di atas bagaimana tanah hati. Tuhan mengatakan, kamu nggak ngerti kah perumpamaan ini? Itu mengenai hati orang. Jadi tanah hati yang di semak duri, kemudian di pinggir jalan, itu mengenai firman yang ditabur di tanah hati. Nah, dua hal inilah yang berbicara mengenai tanah. Kenapa begitu pentingnya ini tanah? Kemudian yang akan kita bahas adalah ketika tanah itu gersang, saudara, tidak akan mungkin bisa ditanami. Ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk membuat tanah ini tidak gersang. Kita tahu sama-sama. Salah satunya adalah mungkin kita pernah lihat bagaimana tanahnya supaya tidak gersang, supaya bisa ditanami. Biasa dicangkul atau dibajak. Bahasa Inggrisnya plowing, if I'm not wrong, gitu ya, plowing. Jadi dia dibajak. Kalau tanah itu nggak dibajak, nggak bisa ditanami. Kenapa nggak bisa ditanami? Perasaan tanahnya biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tidak. Karena di dalam tanah itu tadi sudah dibahas ada unsur hara, ada bahan-bahan organik di sana. Kalau dia tidak dibajak, kalau tidak dicangkul, maka yang bagian-bagian yang baik itu tidak merata unsur haranya, mineralnya tidak merata. Bahkan dicangkul itu juga berbicara menyingkirkan segala sesuatu yang ada di dalam tanah itu. Kan di tanah itu bukan cuma unsur hara saja, ada batu, ada juga kayu-kayu, ada segala macam. Nah, dibajak atau dicangkul itu tujuannya untuk diputar balikan gitu. Seperti di dalam Lukas 13 ayat 8 tadi dikatakan di sana. Kita kembali ke Lukas 13 ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Perhatikan di sana, mencangkul tanah sekelilingnya, kemudian memberi pupuk. Kalau ini seperti tanaman di sekelilingnya ini, dia cangkul, dia bajak gitu ya. Kemudian dia kasih pupuk. Tujuannya supaya apa? Supaya tanahnya itu subur, kemudian tanaman ini bisa bertumbuh. Makanya dikatakan di sana tanah sekelilingnya. Kalau dikatakan tanah sekelilingnya berarti yang saya bisa tarik di sini adalah orang-orang di sekeliling kita itu juga perlu dicangkul tanah hatinya. Bagaimana tanah hatinya mau dicangkul? Masa mau ambil cangkul baru hatinya dicangkul begini? Enggak begitu ya. Tapi bagaimana kita ada di tengah-tengah mereka, kita menjadi berkat bagi mereka, terus kemudian kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita menginjili mereka, mereka mengalami perubahan. Itu yang dimaksud dengan mencangkul tanah di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, kolega, semuanya perlu dicangkul tanah hati mereka kalau mereka belum menerima Yesus. Tapi kalau mereka sudah menerima Yesus, ya kita bersekutu, tumbuh sama-sama. Tapi dikatakan di situ sekelilingnya dicangkul. Jadi kita bagikan firman. Kita injili mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka juga mengalami kesuburan tanah hati mereka. Ketika firman ditabur, firman itu tidak sia-sia, firman itu tidak dicuri oleh iblis, tetapi bertumbuh. Karena apa? Ketika orang di sekeliling kita juga sehat tanah hatinya atau subur, berarti kita juga akan mengalami perkara yang baik dalam hidup kita. Tapi kalau tanah di sekeliling kita gersang, saudara, berpotensi juga kita bakalan rusak. Ibaratnya begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena apa? Di tengah-tengah tanah yang tidak baik kita. Oleh sebab itu kita perlu mencangkul. Contohnya saja seperti Lot. Kita tahu sendiri Lot bagaimana di tengah-tengah orang Sodom dan Gomora. Lot tidak melakukan hal-hal rohani di sana. Memang dia orang benar, tetapi dia tidak melakukan hal-hal rohani, tidak menginjili, tidak mendoakan kota Sodom, bahkan hal-hal yang lain tidak dia lakukan yang dia tahu benar, tidak. Akhirnya apa? Akhirnya Sodom dihancurkan. Ya mau tidak mau dia juga kena efek dan dampak dari perkara tersebut. Itu sebabnya penting sekali agar orang-orang di sekeliling kita ini juga mengalami dibajak tanah hatinya, dicangkul dengan firman Tuhan, dengan persekutuan, dengan bersama-sama bertumbuh di dalam suatu komunitas. Agar apa? Agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang buruk tadi kayak Lot seperti begitu. Akhirnya dihancurkan kotanya. Nah, sangat penting sekali orang-orang di sekeliling kita juga untuk mengalami dicangkul.
Nah, gereja di sini secara khusus, secara organisasi dan pribadi perlu juga mengalami penggemburan tanah. Itu nama lainnya dicangkulnya digemburkan ya, gitu ya, digemburkan tanahnya. Itu perlu dibajak. Kita tahu sama-sama kalau yang dibilang namanya dibajak, kalau kita menjadi tanah kan pasti nggak enak ya, dicangkul gini, ditarik, kemudian dibuang lagi. Apalagi kalau pakai mesin plowing itu, pakai mesin bajak itu tanahnya bisa bergulung-gulung begitu, kena alat bajaknya itu terus diulang lagi, dibajak lagi terus. Tidak enak kalau kita misalnya jadi tanah, pasti tidak enak gitu ya. Segala sesuatu di dalam hidup kita, ketika kita berusaha untuk ketika dibajak, dibuang segala sesuatu yang tidak baik, kayu-kayu, kemudian batu-batu seperti tanah itu dibuang semuanya, pasti tidak enak. Itu sudah pasti. Karena apa? Karena sudah menjadi habit kita bertahun-tahun gitu ya. Itu sebabnya perlu disingkirkan, dicangkul, yang menghalangi pertumbuhan disingkirkan, semuanya yang menghalangi pertumbuhan itu dibersihkan, semuanya supaya tanah itu bisa menghasilkan. Dalam Yakobus 1 ayat 21 dikatakan, Yakobus 1 sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi hal-hal yang kotor itu dibuang, harus dibuang. Dan dikatakan terimalah firman Tuhan yang tertanam di dalam hati. Ada di sana kata tanam. Nah itu sebabnya makanya perlu dibajak, dibuang segala sesuatu yang kotor itu. Seperti dalam kitab Yakobus 1 ayat 21 ini. Dan juga dicangkul itu memiliki makna dibaharui, diperbaharui hari lepas hari, diberi harapan baru, kemudian menghasilkan buah. Jadi ketika seseorang menerima Yesus, menerima firman Tuhan, maka dia dibaharui. Makanya Raja Daud berkata, baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Karena dia tahu gitu, ada banyak hal yang tidak beres dalam hidupnya. Makanya perlu disingkirkan. Bebaskanlah aku daripada apa yang tidak aku sadari. Itu Raja Daud bilang, karena seringkali kita melakukan segala sesuatu yang tidak kita sadari. Seringkali, tanpa kita sadar bahwa itu sebenarnya salah dan dosa. Makanya Raja Daud bilang begitu, bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Dampaknya banyak, efeknya banyak ketika Daud melakukan sesuatu yang tidak dia sadari. Ya salah satunya itu Batseba itu ya, ngintip orang mandi dia. Itu salah satu hal yang tidak dia sadari. Nanti kalau sudah dikasih ingat sama Nabi Nathan, baru dia ingat, aduh, oh iya, ternyata saya berdosa. Itu salah satu contoh tidak dia sadari. Nah kemudian di dalam Lukas 8 ayat 15. Lukas 8, 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah dikatakan di sana, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi tanah hati yang baik itu memiliki unsur pertama, karena di sini dibilang hati yang baik ya berarti jujur. Dia harus jujur. Kemudian tekun di dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Makanya berulang-ulang, proses ini adalah proses yang berulang. Tekun itu maksudnya berulang-ulang gitu ya, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi bukan satu kali saja gitu firman itu dipelajari. Ketika dia dengar, dia pelajari lagi, dia dengar, dia pelajari lagi. Jadi berulang-ulang, makanya dipakai kata ketekunan di sana. Konsisten, tidak instan, tidak ada instan. Kalau mie boleh instan, tapi kalau di dalam firman Tuhan, dalam Tuhan tidak ada yang instan. Semua butuh proses, butuh ketekunan, butuh hati yang jujur, berulang-ulang kali. Tidak ada yang namanya satu kali saja mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak, harus berulang-ulang, tekun. Makanya dibilang di sini, orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi itu akan berbuah ketika kita tekun. Terus. Ada usaha yang dilakukan. Saya teringat di dalam Kejadian 2 ayat 5. Kejadian 2 ayat 5.
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Bagian Allah ada, tapi dikatakan di sana belum ada yang mengusahakan tanah. Jadi perlu ada usaha saudara untuk saudara bisa bertumbuh, berbuah, supaya tanah hati saudara baik, mengandung unsur-unsur yang baik supaya bisa bertumbuh. Kalau tadi dibajak, dikasih pupuk. Nah, di sini juga di dalam Kejadian 2 ayat 5 ini juga dibilang belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Artinya belum ada orang yang membajak itu tanah, belum ada orang yang memberi pupuk, belum ada orang yang mau menanam dan lain sebagainya. Nah, perlu usaha kita untuk bagaimana caranya supaya tanah hati ini menjadi tanah yang subur. Di bagian atas tadi sudah kita bahas. Firman Tuhan dipelajari berulang-ulang, kemudian didengar berulang-ulang, kemudian dilakukan. Jangan lupa ya, dilakukan itu penting sekali. Nah, itulah yang perlu dimiliki oleh jemaat. Supaya jemaat mengerti betul bahwa mengenai perkara tanah ini, karena memang di situ tempat bertumbuh gitu. Karena dalam bulan-bulan ini kan kita belajar mengenai buah. Buah itu berarti dari akar, kemudian dari batangnya, kemudian daun, sampai dia berbuah itu butuh tanah, saudara. Kalau nggak ada tanah, bisa hidroponik ya. Hidroponik kan itu nggak pakai tanah ya, pakai air. Tapi itu untuk tanaman yang kecil, sayur. Kalau mangga nggak bisa bikin hidroponik, berapa liter air yang harus dialiri gitu kan, itu nggak bisa gitu. Dia butuh tanah, penting sekali tanah ini, vital sekali. Ya kalau digambarkan ya memang itu kondisi hati kita gitu. Makanya Amsal bilang dari dalam hati terpancar kehidupan. Artinya apa? Kalau saudara mau hidup, mau kelihatan hidup, hati saudara harus benar dulu. Kalau nggak benar nggak bisa. Saudara harus undang Yesus. Kemudian saudara mulai mengalami pembaharuan lewat firman. Waktu kita kemarin pendewasaan, Bang Saul memberikan suatu perkataan dari seorang uskup yang mengatakan bahwa apa? Kalau kita belajar biologi, maka kita menjadi ahli biologi. Kalau kita belajar fisika, kita menjadi ahli fisika. Kita belajar matematika, menjadi ahli matematika. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, bukan kita menjadi ahli firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu yang membuat kita dikuasai oleh firman Tuhan gitu. Jadi kita dikuasai oleh firman, bukan kita menguasai firman, tapi firman itu yang menguasai kita. Nah, itulah yang mengubahkan hidup kita, mengubahkan hati kita sedikit demi sedikit menjadi serupa dengan Kristus. Jadi sangat penting sekali perkara mengenai tanah ini. Iblis tidak mau kita mengerti perkara tanah ini. Dia mau kita tidak punya tanah, tidak punya komunitas, tidak punya tempat untuk bertumbuh. Dia mau kita kesana kemari saja begitu ya, tidak ada tempat untuk bertumbuh, tidak mendapatkan kehidupan. Nah, itulah yang saya bagikan mengenai tanah. H yang pertama tanah, kemudian H yang kedua adalah arah. Bahasa Yunaninya adalah eis, dibacanya ais, ICE. Berarti pergerakan ke arah atau terobosan kepada penyatuan, ketujuan, hasil tertentu dan waktu. Itu yang dimaksud dengan arah. Ayat firman Tuhannya Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau saya pikir-pikir, Paulus ini memang betul-betul orang yang pintar, saudara, sangat pintar sekali dia. Bukan hanya menguasai hukum Taurat, kitab suci, tapi dengan dia memberikan, dikatakan bertumbuh ke arah Dia, Kristus, berarti dia tahu juga biologi. Menurut saya ya, menurut saya. Kalau menurut saudara mungkin saya tidak tahu. Tapi kenapa dia bisa ambil bertumbuh ke arah Kristus? Tahu dari mana dia bahwa tanaman itu memang bertumbuh kepada arah tertentu ya. Tanaman itu dia bertumbuh ke arah tertentu. Pasti dia orang yang pandai sekali ini. Dia mungkin bukan hanya mempelajari kitab suci, tapi pengetahuannya juga luar biasa gitu. Kita tahu sama-sama bahwa semenjak dahulu sebelum ada ilmu pengetahuan, Alkitab sudah mengatakan bahwa bumi ini dia tergantung di dalam ruang kosong atau space gitu ya, di dalam ruang angkasa. Terus kemudian juga bumi itu dikatakan bulat. Nah, itu beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, di zaman Paulus setelah 1000-an tahun pasti Paulus ini
meneliti juga gitu, mempelajari juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tanaman dan biologi. Ada sebuah quotes itu ya, quotes yang mengatakan direction is more important than speed. Jadi arah itu lebih penting daripada kecepatan. Kecepatan hanya akan memberi benefit ketika kita memiliki arah. Jadi kecepatan itu ada untungnya gitu. Tapi kalau kita punya arah, tapi kalau nggak punya arah, kecepatan tanpa arah itu membahayakan dan dapat menyebabkan kita pada perjalanan tak berujung atau unending journey, atau dalam kurung dapat tersesat. Saudara bayangkan saja gitu ya, saudara tidak tahu arah, terus saudara lari dengan kecepatan 100 km per jam. Wih, pasti semua yang di depan itu saudara akan tabrak, karena saudara tidak tahu arahnya mau kemana. Atau mungkin begitu banyak jalan berbelok-belok, ya ikut saja pokoknya lah 100 km per jam sampai di suatu tempat. Kita berada di mana ini? Ya karena tidak tahu arah gitu ya. Nah begitu pentingnya arah ini. Kecepatan boleh, benefit menguntungkan, tapi kalau kita punya arah. Nah, kita akan belajar lagi sedikit lagi dari tanaman lagi mengenai arah. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam setiap tanaman itu memiliki satu hormon yang dipakai untuk pertumbuhan. Hormon itu adalah hormon, di sini tidak ada anak biologi ya, hormon auksin namanya. Nah, hormon ini dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan yang cepat itu, jadi kalau dibikin sebuah percobaan, ada percobaannya memang, suatu tanaman ditaruh di dalam tempat yang gelap, jadi tidak ada cahaya sama sekali, itu pertumbuhannya cepat sekali saudara. Cepat sekali, saya juga baru tahu gitu ya, oh iya kah seperti begitu. Nah kemudian ketika tanaman itu ditaruh dalam tempat yang gelap, kemudian dia mulai bertumbuh karena hormon auksin ini ya. Hormon auksin ini mempercepat segala sesuatunya, jadi cepat tumbuh daun ini dan lain sebagainya. Tetapi ada efek negatifnya gitu. Efek negatifnya itu adalah tanaman yang berada di dalam tempat gelap, yang tidak ada cahaya, tidak ada matahari, itu cenderung batangnya tipis. Tipis, kemudian dia pucat, warnanya tidak hijau begitu ya, hampir ke kuning-kuningan. Kalau buat saya hampir seperti kayak zombie lah tanaman ini gitu ya. Jadi tipis, pucat, terus kemudian itu tidak bertahan lama, dia akan cepat mati. Cepat mati, memang cepat tumbuhnya tapi cepat mati. Itu karena hormon auksin ini. Karena dia di dalam gelap. Jadi nggak perlu cahaya, nggak perlu matahari, bisa tumbuh, bahkan lebih cepat. Nah, uniknya lagi, kenapa bisa tanaman membutuhkan matahari? Ternyata matahari dipakai untuk menghambat hormon auksin ini. Jadi ketika tanaman tumbuh di tempat yang sinarnya cukup, ada cahayanya, itu dia akan menghambat hormon auksin ini. Jadi pertumbuhannya tidak secepat dia di dalam gelap, tidak secepat di dalam gelap. Tapi keuntungannya adalah ketika dia bertumbuh, dia ke arah matahari, batang-batangnya itu menjadi kuat dan besar. Memang pertumbuhannya tidak secepat ketika di dalam gelap. Nah itulah keuntungannya, kenapa hormon auksin ini perlu dihambat oleh matahari. Karena efeknya negatif, makanya kalau tanaman itu tumbuh begini, kalau mataharinya di sebelah sana dia akan begini. Nah ketika menghadap begini berarti yang mendapat cahaya itu hormon auksinnya dihambat. Bagian sini yang tidak kelihatan tidak kena matahari itu akan tumbuh. Terus begitu, mataharinya ke sana dia ikut ke sini. Yang di sebelah sini tidak mendapat lagi pertumbuhan dari hormon, kemudian di sini bertambah. Terus begitu, tujuannya supaya seimbang gitu ya, berimbang. Jadi dia berimbang. Bukan hanya satu saja yang tumbuh besar begitu, yang sebelah sini pendek, tidak seperti begitu. Jadi dia mengikuti terus di mana matahari ada. Tujuannya adalah supaya itu menghambat hormon auksin tersebut. Nah, saya catat di sini orang percaya itu seumpama seperti tanaman. Karena dibilang di sana tadi di sana Rasul Paulus bilang ke arah Kristus.
lampu atau cahaya atau matahari itu Kristus. Saya gambarkan begitu. Kita tanaman, Kristus cahaya di sana, kemudian kita menuju ke arah sana, ke arah matahari itu. Tujuannya apa? Kalau tadi hormon auksin dihambat oleh matahari, maka segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita dihambat dengan kita mengarah kepada Kristus. Ada banyak sekali dalam hidup kita seperti tadi yang saya katakan, hal-hal yang buruk, yang negatif. Makanya Rasul Paulus mengerti perkara ini gitu. Karena apa? Ketika dia mengarah kepada Kristus seperti tanaman itu, hal-hal yang negatif di dalam dirinya itu dihambat. Dihambat. Ya, itulah sebabnya dia bilang, ketika aku melakukan yang baik, yang jahat itu ada padaku. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Karena selama di dalam kita tubuh ini masih ada kecenderungan untuk bisa berdosa. Ya, saudara perlu ingat itu. Kita masih punya kecenderungan untuk berdosa. Bisa saja jatuh dalam dosa. Bukan berarti lantas berdosa gitu ya, enggak. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, siapa yang akan membebaskan aku? Akhirnya aku mengerti. Di dalam tubuhku aku melayani hukum dosa kalau saya tidak salah, seperti itu yang dia bilang. Nah, itulah yang dia buat gambaran mengarah kepada Kristus, dikatakan di sana ya. Di sini dibilang, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala, ke arah Kristus, bertumbuh ke arah Kristus untuk menekan hal-hal yang negatif dalam hidup kita sampai kita bertumbuh dan dewasa. Nah, seperti hormon auksin tadi pada tanaman dan dapat menyebabkan pertumbuhan cepat namun tidak kuat. Auksin itu menyebabkan pertumbuhan cepat tapi enggak kuat. Terus kemudian bahkan dapat mengalami pertumbuhan yang liar. Ya, dibayangkan begitu kalau cahayanya di sana terus enggak berpindah-pindah, itu bagian sini akan menjadi panjang sendiri gitu. Karena apa? Hormon auksin bekerja terus. Yang kena cahaya itu ditahan gitu. Pertumbuhannya tidak akan aneh kan dilihat. Jadi kalau misalnya tangan saya ini di sana ada matahari, yang ini tetap sebegini tapi tangan saya yang sini gitu. Aneh jadinya ya. Jadi orang Kristen yang tidak bertumbuh atau yang tidak tahu arah pertumbuhan rohaninya seperti begitu akan kelihatan aneh. Liar, akan menjadi liar ke sana kemari. Tadi saya katakan bahwa sampai kita dewasa merata pertumbuhannya ke seluruh bagian hidup kita. Roma 7 ayat 23. Ini tadi yang saya maksudkan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, ini yang tadi saya maksudkan firman Tuhannya. Itu sebabnya kenapa dia katakan bertumbuh ke arah Kristus, supaya apa? Hal-hal yang ini di dalam sini, dalam anggota tubuhnya ini ada hukum lain gitu, ada hukum lain yang bekerja. Kalau kita lihat di bagian atasnya lagi di ayat 20 dikatakan di sana di ayat 19 20, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ini maksudnya tadi. Jadi hormon auksin atau segala sesuatu yang jahat yang ada di dalam hidup kita itu perlu ditekan gitu. Ditekan dengan kita mengarah kepada Kristus. Kristus menjadi seperti sinar matahari itu kepada kita, sehingga segala sesuatu yang buruk, yang tidak benar dalam hidup ini sedikit demi sedikit dikikis, dihilangkan, sehingga kita bisa tumbuh dengan dewasa dan merata. Kemudian saya catat di sini, di luar Kristus bisa saja semua yang kita inginkan itu cepat kita dapatkan, bisa. Segala sesuatu yang ketika kita di luar Kristus bisa saja kita memperoleh segala sesuatu, hikmat, kepintaran, harta, kekayaan, semua bisa kita peroleh di luar Kristus, bisa. Namun tidak akan bertahan lama dan kita tidak dapat berbuah atau menjadi berkat. Tetapi ketika kita di dalam Kristus, hidup yang terarah kepadanya sepertinya memang segala sesuatu itu terhambat gitu ya. Kayak itu tadi, tanaman itu hormon auksinnya dihambat sehingga pertumbuhannya tidak secepat ketika tidak ada matahari gitu ya. Kayaknya sih kita begini-begini aja ya. Kita kok terhambat,
kayak mandek gitu, nggak jalan di tempat. Tetapi tidak gitu. Saudara perlu ingat bahwa proses itu ketika sinar matahari menyinari kita bukan dihambat, tetapi diperkuat segala semua otot-otot rohani, kemudian bagian-bagian batang, kemudian carang-carangnya, kemudian daun-daun semuanya itu memang kelihatannya dihambat gitu. Tetapi itu diperkuat semuanya supaya merata pertumbuhannya. Supaya manusia rohaninya menjadi kuat, bisa bertumbuh, bisa berbuah. Itu tujuannya. Memang nampaknya kayaknya dihambat gitu ya, kayak hormon auksin ini gitu, dihambat. Tapi sebenarnya itu sedang menguatkan semua bagian-bagian yang memerlukan pertumbuhan. Itu sebabnya saya berharap kita semua mengerti. Seperti Rasul Paulus katakan, luar biasa gitu ya, dia kasih contoh tanaman gitu. Padahal dia ini ahli kitab gitu ya, ahli hukum Taurat, tapi dia tahu juga gitu bahwa bertumbuh ke arah Kristus itu tujuannya supaya ada yang ditekan gitu ya. Kristus sedikit demi sedikit kita di dalam Kristus dikikis semua yang negatif disingkirkan supaya kita bertumbuh sehat gitu. Kayak tanaman ini hormon auksinnya perlu ditekan supaya jangan menjadi bertumbuh tidak terarah. Satu hal lagi yang berkaitan dengan arah, kita lihat dalam Yeskiel 1 ayat 20. Yeskiel 1 ayat 20. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya. Ini adalah kerub, ya kalau dibaca ada lengkap dari atas. Jadi Nabi Yeskiel melihat penglihatan di mana Allah duduk di atas kerub. Tahu ya kerub ya, kerubim, kerub itu malaikat yang ada di tahta Allah. Nah ini dia bentuknya seperti wajahnya itu ada 4, manusia, kemudian lembu kalau saya tidak salah, Raja Wali, yang belakang singa kalau saya tidak salah. Nah itu sayapnya mereka ada 6. Di dalam sayapnya itu ada banyak mata semua, di badan-badannya itu mata. Nah itu yang dibilang kerub di dalam kitab Yeskiel ini. Nah dikatakan di sana bahwa ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Jadi di tahta itu kerub ini berdiri begini, ada roda di sini di sekelilingnya. Mereka itu ada 4 kalau saya tidak salah. Nah kemudian kalau dia berjalan lurus, roda ini ikut terus lurus. Kalau dia ke kanan, rodanya juga ke kanan. Terus kalau dia naik ke atas, rodanya ikut naik ke atas. Makanya dibilang di sini, kemana saja, di situ dikatakan, kesanalah mereka pergi dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka. Sebab roh makhluk hidup itu ada di dalam roda-rodanya. Nah yang saya maksudkan di sini adalah begini. Kita perlu bergerak sesuai dengan arahan Roh Kudus. Karena dia akan menuntun kita pada seluruh kebenaran. Jadi kalau Tuhan bilang ke sini, ikut ke sini. Kalau Tuhan bilang ke sini, ikut ke sini. Sama seperti roh pada kerub itu. Kemana saja mereka pergi, dia ikut. Kan agak aneh gitu kalau kita punya mobil, bannya setir kita pegang, mengarah lurus, tiba-tiba bannya belok sendiri. Kecelakaan yang terjadi ya. Mobil lurus, tapi bannya maunya lari ke kanan sendiri. Wah itu tidak enak sekali kalau kita bawa mobil seperti begitu, dan itu berbahaya. Nah itulah yang saya maksudkan dengan arah di sini. Kita perlu searah dengan Roh Kudus. Kemana Roh Kudus pimpin kita, ikuti ke sana, ikuti ke sana. Jangan latihan lain, main lain, kata orang Papua begitu ya. Latihan lain, main lain, itu maksudnya disuruh ke sini, dia lari ke sana gitu. Itu agak aneh gitu. Nah, itu yang saya maksud dengan arah. Pentingnya untuk searah dengan Roh Kudus. Kalau beberapa waktu yang lalu kita pelajari sefrekuensi dengan Roh Kudus, satu frekuensi. Ketika saudara memutar channel di radio, itu kan akan connect suara bagus, stereo, kalau dia frekuensinya cocok, matching. Tapi kalau frekuensinya nggak cocok, begitu bunyinya. Itu kalau tidak sefrekuensi. Itu sebabnya perlu kita satu frekuensi dengan Roh Kudus, satu arah. Kemana dia pergi, kita ikut. Nah, kesimpulan yang saya bisa catat di sini adalah ada 4. Yang pertama,
tanah hati kita perlu digemburkan, dibaharui dengan lahir baru, terima Yesus, kita dibaharui, jadi subur, siap ditanami oleh firman. Itu sebabnya perlu ditanami dengan firman, perlu mendengar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya bertumbuh, supaya yang jahat ini keluar semuanya, semua yang tidak baik, semua yang kekotoran atau pencemaran rohani, pencemaran jasmani, disingkirkan semuanya oleh firman. Kemudian dan tentunya dengan proses-proses selanjutnya, bukan hanya sekedar terima firman saja, ada proses untuk PA, ada proses bersekutu, ada proses beribadah, berdoa, seperti itu. Kemudian 2, ada tindakan mengusahakan tanah hati dengan kejujuran dan ketekunan sehingga menghasilkan buah. Jadi kita berusaha untuk menjaga hati kita untuk tetap jujur, tekun, segala sesuatu yang kita pelajari, yang kita terima, yang kita dengar dalam firman Tuhan, terus pelajari, ulangi terus supaya kita tekun sehingga menghasilkan buah. Kemudian bagian yang ketiga, kesimpulan ketiga, bergerak ke arah Kristus berarti mengikuti arahan Roh Kudus. Bergerak ke arah Kristus berarti mengikuti arahan Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir, orang Kristen yang tidak jelas arah pertumbuhan rohaninya menjadi tersesat, mengerikan, liar. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, maksudnya firman Tuhan. Nah itu, jadi orang Kristen yang tidak jelas arah pertumbuhan rohaninya menjadi sesat, mengerikan, dan liar. Ya ibaratnya kayak pohon begitu ya, rimbun tapi nggak karu-karuan, ke sana ini tidak teratur pertumbuhannya gitu. Carangnya ada yang panjang sebelah sana, di sini pendek, akan aneh dilihat gitu ya. Tidak bagus dilihat. Nah, itulah 4 kesimpulan yang bisa kita tarik, yang saya tarik di sini. Saya berharap kita mengerti betul mengenai tanah hati ini, kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur. Karena perkara hati ini perkara penting sekali, saudara. Karena dari dalam hati terpancar kehidupan. Saudara jangan pernah lupa itu. Kalau hati saudara benar, itu maka semuanya akan baik, benar. Dari dalam ada kehidupan. Tapi kalau hati saudara salah, aduh, gawat sekali. Saudara bisa mengerikan dan liar. Karena apa? Karena nggak ada yang tahu di dalam hati saudara itu, yang tahu cuma Tuhan gitu ya. Dalamnya laut, ini pepatah, dalamnya laut bisa diukur. Hati seseorang, who knows? Hati seseorang nggak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya bertumbuh ke arah Kristus, supaya apa yang di dalam hati ini disingkirkan semuanya, dibuang. Tuhan berkata, bukan apa yang keluar dari mulutmu yang menajiskan engkau, tetapi apa yang masuk, yang keluar dari maksudnya itu bukan yang masuk dalam mulutmu yang menajiskan engkau, makanan atau apa semua, tapi yang keluar, maksudnya gitu, yang keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskan seseorang. Jadi bukan makanan yang membuat kita najis atau menjadi haram, tidak, tapi yang keluar dari dalam hati gitu. Karena dari dalam hati ini timbul pikiran jahat, pembunuhan, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Itu makanya penting sekali masalah hati ini. Saya berharap kita semua mengerti, menangkap maksud dan tujuan dari firman Tuhan ini. Baik, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Sekaligus kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, tolong kami untuk mengerti. Roh Kudus, pimpin kami pada seluruh kebenaran. Bimbing kami senantiasa. Bimbing kami dengan semua keterbatasan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Engkau yang disediakan Allah bagi kami untuk penolong kami. Tolong kami untuk terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu.